selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi hari, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi ya Bapa. Biar apa yang kami dengar Tuhan pagi hari ini boleh membuka hati dan pikiran kami untuk lebih lagi kami mengerti setiap kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai renungan pagi, saya akan angkat sebuah pujian dengan judul Ku Berserah. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini renungan pagi dengan saya beri judul Jangan Bimbang dan Ragu. Kalau kita bicara tentang bimbang dan ragu, mungkin banyak orang ketika menghadapi dunia ini, ketika kita semua juga menghadapi persoalan hidup kita, apalagi kalau persoalan itu begitu besar, apalagi kalau persoalan itu begitu rumit, ruwet, mungkin kita ketika kerumitan itu datang, mungkin kita datang kepada Tuhan. Tapi seberapa banyak kita yang punya iman yang teguh kepada Tuhan? Tapi seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan pasti tolong setiap persoalan kita, pergumulan kita. Ada 4 cara untuk supaya kita jangan bimbang dan ragu. Yang pertama apa? Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Atau kita juga fokus kepada Tuhan. Seringkali kalau kita lihat kuda, dikasih kacamata kuda, jadi kanan kiri ditutup dengan sesuatu benda supaya matanya tuh jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Kenapa kuda dikasih penutup mata di samping kiri kanannya? Supaya jangan terganggu dengan kanan kirinya. Seringkali kadang-kadang kuda mungkin juga kaget ketika ada sesuatu yang lewat dengan cepat atau mengganggu jalannya. Kita harus fokus kepada Tuhan. Memang untuk fokus kepada Tuhan itu nggak mudah. Untuk fokus kepada Tuhan itu ada tahapan-tahapan untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Yang pasti kita harus
percaya, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus fokus kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sumber segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang adalah segala pemecahan masalah kita. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita, mungkin kita kurang percaya sehingga kita menjadi tidak fokus kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan itu sumber segala sesuatu. Jangan kita arahkan pandangan kita ke tempat lain, tapi kita harus fokus pandangan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita menjadi bimbang dan ragu? Seringkali juga kita menghadapi nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Ketika kita mempunyai masalah persoalan, mungkin kita lihat ada orang yang kelihatannya rohani. Mungkin kita lihat orang, oh sepertinya pemimpin agama. Ketika kita datang, bukannya dia memberikan kita kekuatan, bukannya dia memberikan kita kepastian untuk melewati masalah persoalan hidup kita, tapi mereka malah mengacaukan iman kita, mengacaukan pandangan kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan mereka kacaukan. Saya akan bacakan di dalam 2 Petrus ayat 2 ayat 1 demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kita harus hati-hati dengan hidup kita, dengan orang-orang sekeliling kita. Orang-orang yang mungkin kita pikir mereka itu orang-orang yang rohani, orang yang mungkin bisa menjadi tempat kita untuk curhat. Tapi bukannya mereka membangun iman kita untuk semakin kuat, untuk iman kita semakin percaya bahwa Tuhan pasti tolong, malah mereka akan mengacaukan kita dengan firman juga. Banyak firman Tuhan yang dipergunakan untuk mengacaukan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mengambil ayat sepotong-sepotong sehingga kelihatannya, oh seperti ini, oh seperti itu. Tapi sebenarnya kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap pandangan kita lurus kepada Dia. Yang ketiga, bagaimana kita sudah pada jalur yang benar. Seringkali kita mengandalkan orang-orang di sekeliling kita, tapi yang Tuhan mau kita adalah mempunyai jalur yang benar. Jadi ketika kita datang kepada mungkin orang lain, atau juga kita curhat kepada orang, kita harus mengerti firman Tuhan. Baca firman Tuhan, itu yang kita perlukan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan. Seringkali kita mungkin mau minta, Tuhan berbicara kepada aku, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Gimana kita bisa tahu itu suara Tuhan apa enggak? Apa ya itu suara setan atau bukan? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak pernah membaca firman. Kita kalau bisa tahu jalur kita itu sudah benar kalau kita baca firman Tuhan. Saya akan baca dalam Mazmur 119 ayat 105 demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi setiap jalan kita, masalah hidup kita, persoalan kita ada di dalam firman Tuhan. Sebenarnya itu kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, kita nggak perlu datang kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena orang-orang sekeliling kita, syukur-syukur dia memberikan nasihat yang baik. Tapi seringkali juga mereka mengacaukan iman kita. Pertama yang kita percaya, ketika kita dengar orang lain berbicara, kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang. Yang kedua, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus bina dengan doa. Doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan? Kalau kita sering berkomunikasi, baru kita tahu, oh ini suara Tuhan atau bukan. Seringkali kita rancu dengan hati nurani kita atau dengan pikiran kita sendiri. Kita bingung, ini suara siapa ini? Suara hati nurani atau suara Tuhan?
Kenapa kita nggak tahu? Karena kita jarang berdoa. Karena kita berdoa kalau perlu aja. Jadi kita harus tahu bagaimana kita sudah di jalur benar adalah dengan kita membaca firman Tuhan dan juga kita berdoa. Bina hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, kita tahu bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara. Yang pasti ketika Tuhan berbicara, ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Ketika kita berdoa, kita nggak ada damai sejahtera, berarti itu bukan suara Tuhan. Yang keempat, pandang Yesus supaya kita jangan terombang-ambing. Jadi Yesus adalah sumber segala sesuatunya. Jangan kita bimbang dan jangan kita ragu. Jangan kita sering datang kepada orang untuk curhat, tapi kita datang kepada Yesus yang adalah segala sumber berkat, segala damai sejahtera sukacita ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan bimbang dan ragu, pandang Yesus. Saya ulangi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah sumber segala sesuatu. Jangan datang kepada manusia. Jangan kita datang kepada pendeta kita. Tapi datang kepada Yesus. Di bawah kaki Yesus kita diberikan kekuatan. Di bawah kaki Yesus kita memperoleh damai sejahtera. Di bawah kaki Yesus kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, jangan bimbang dan ragu. Saat-saat ini memang keadaan sulit. Saat-saat ini memang situasi ekonomi semakin hari semakin tidak menentu. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, Yesus memberikan kita kepastian bahwa Tuhan pasti akan mencukupi kita, Tuhan pasti akan menjaga kita, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh masuk dalam hati kita, boleh tinggal tetap, dan juga kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak bimbang dan ragu ya Bapa. Tapi kami mau memandang hanya kepada Yesus yang sumber segala damai sejahtera, sukacita, dan juga berkat-berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.